Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaisar. Oke, untuk selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah teknik melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergantung teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Yang kedua ada kuesioner. Teknik yang kedua adalah kuesioner kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Bisa di next. Yang ketiga ada interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Yang keempat ada dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber peneliti atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Data yang kedua ada data berdasarkan skala pengukuran. Data merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas beberapa jenis skala yang bervariasi. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran data yang digunakan. Data pengukuran yang pertama ada skala nominal. Data yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja atau asal bisa dibedakan, tidak memiliki tingkatan. Yang kedua ada skala ordinal. Data ordinal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Ukuran tersebut tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan urutan atau tingkatan saja. Yang ketiga ada skala interval, yaitu ukuran yang membedakan, mempunyai arti tingkatan, mempunyai besar atau jarak atau interval yang tetap antara satu data dengan data yang lainnya. Yang keempat ada skala rasio, yaitu ukuran yang membedakan, mempunyai arti tingkatan, mempunyai besaran atau jarak tertentu antar datanya. Mempunyai nilai mutlak atau absolut, artinya nilai 0, kosong, atau tidak ada. Yang terakhir ada tahapan menyusun data. Yang pertama yang dilakukan untuk menyusun data, yang pertama ada pengumpulan data. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah jenis data yang sangat tergantung pada tujuan penelitian. Cara pengambilan data yang dapat juga dipengaruhi oleh jenis datanya dan alat ukurnya. Dapat berupa kuesioner, angket, lembar observasi, dan lain-lain. Yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data terdiri dari 5 tahapan, yaitu editing, coding, processing, cleaning, dan transforming. Editing merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan isi kuesioner. Yang kedua ada coding, merupakan kegiatan mengkode ulang dari bentuk huruf ke bentuk angka yang tujuannya memudahkan dalam pengolahan data. Yang ketiga ada processing, adalah kegiatan memindahkan data dari kuesioner ke komputer. Yang keempat ada cleaning, adalah kegiatan pengecekan kembali setelah data di-entry ke komputer. Dan terakhir ada transforming, yaitu kegiatan mengubah isi data ke dalam bentuk lain.
Yang ketiga ada menganalisis data. Analisis data adalah proses inspeksi atau pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada penyajian data. Tahap statistik terakhir adalah penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data hasil analisis atau pengolahan yang tujuannya agar menarik dan mudah dipahami. Penyajian data ini bisa berupa narasi, tabel, atau grafik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk untuk kegiatan selanjutnya adalah tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ayo yang masih bingung. Saya mau nanya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1, ada nggak sih syarat-syarat atau syarat-syarat dan karakteristik data yang baik itu seperti apa? Udah itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Haikal. Mohon maaf tadi terputus, siapa yang nanya tadi? Haikal Ustaz. Tidak, ya. Masih mau langsung dijawab atau bagaimana? Dikumpulin dulu aja Ustaz. Oke. Baru satu yang nanya ya? Ustaz. Jawab aja, jawab. Nanti saya tambahkan penjelasan. Satu aja nggak apa-apa. Satu pertanyaan cukup. Bisa nggak jawab? Apa tadi pertanyaannya? Bisa, Ustaz. Pertanyaannya apa nih? Syarat dan karakteristik data yang baik. Oh, ya. Ada syarat dan
karakteristik data yang baik atau tidak. Oke. Untuk jawabannya tuh ada syarat-syarat data yang baik itu datanya tuh objektif, terus juga representatif, up to date atau terbaru dan juga relevan. Itu syarat data yang baik. Kemudian karakteristik data yang baik itu ada tujuan dan masalah data itu harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Nah, yang kedua ada teknik dan prosedur dalam data harus dijelaskan secara rinci. Yang ketiga ada objektivitas data harus dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Kemudian yang keempat itu ada kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan data harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang kelima ada validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Yang keenam, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data. Yang terakhir ada objek atau fenomena yang diamati harus sesuai dengan kemampuan pengalaman dan motivasi dari pihak yang bersangkutan. Apakah terjawab? Haikal? Baik, terima kasih sudah terjawab. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kaisa. Oke, apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Oke. Saya izin menjelaskan supaya pemahaman kita agak utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mencoba menjelaskan materi kita hari ini. Tapi mohon maaf, saya akan lengkapi apa yang sudah dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya menyimak. Ini tadi sudah dijelaskan tentang statistika. Ini juga tadi sudah antara statistik dan statistika. Statistik itu adalah kumpulan datanya. Statistika itu ilmunya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika kita bicara tentang statistik, maka itu bicaranya tentang data yang dikumpulkan dari sampel. Oke. Jadi data yang terkumpul dari sampel itulah yang kemudian kita sebut dengan statistik. Itu datanya. Jadi kita memahami nanti ada istilah sampel, ada populasi. Jadi kalau kita bicara statistik berarti data apa yang kita dapat dari sebuah pengukuran itu, maka yang kita pahami data yang dikumpulkan itu adalah data dari satu kumpulan responden yang sudah menjadi sampel. Nah, gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita sebagai peneliti tidak mungkin mengambil data dari seluruh anggota populasi. Misalnya Farah Anjali mau meneliti tentang pendapat mahasiswa bahasa Arab terhadap perkuliahan daring dan luring misalnya. Populasinya siapa? Populasinya adalah seluruh mahasiswa bahasa Arab. Yang jumlahnya sekitar 400-an lebih gitu ya. Nah, tapi kan Farah kan tidak mungkin mengambil data dari seluruh anggota populasi tadi itu. Kenapa? Keterbatasan waktu, keterbatasan akses, keterjangkauan tadi itu, keterbatasan kenalan dan lain-lain. Nah, itu kan nggak mungkin tuh. Maka Farah Anjali hanya mengambil dari beberapa saja yang menjadi sampel. Nah, statistik itu adalah data yang diambil dari sampel tadi itu. Jadi kumpulan data yang diambil dari sampel itulah yang kita sebut dengan statistik. Sampai di sini paham, Rida? Putri? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi data dari sampel itu disebut dengan statistik. Kenapa statistik? Karena tidak mungkin ambil data dari seluruh anggota populasi. Nah itu. Nah, data itu menggambarkan nanti ada rata-rata kan gitu. Kemudian rentangnya paling rendah berapa, paling tinggi berapa itu sesudah diolah. Kumpulan data itu nanti diolah. Oke. Kemudian
Ini kelihatan ya? saya perbesar. Populasi adalah seluruh unit analisis. Saya jelaskan. Kalau kita tetapkan populasi kita adalah seluruh mahasiswa bahasa Arab, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa. Semua yang terdaftar di semester misalnya 118, nah semuanya itu adalah anggota populasi. Nah, ukuran populasi itu disebut dengan parameter. Jadi ukuran-ukuran populasi, rata-rata populasi, kemudian nilai tengah populasi, kemudian nanti dan seterusnya, simpangannya populasi itu disebut dengan parameter. Parameter sangat jarang diketahui secara pasti. Karena apa? Karena tadi itu tidak mungkin mengambil data dari seluruh anggota populasi. Maka parameter sangat jarang diketahui. Oke. Imat, paham, Mat? Ya. Kemudian, karena tidak mungkin mengambil data seluruh populasi, kita ambil sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Nah, ukuran karakteristik dari sampel itulah yang kita sebut dengan statistik tadi itu. Jadi kita ngambil data dari sampel, kemudian kita hitung rata-ratanya sekian, paling tinggi sekian, paling rendah sekian, jumlahnya sekian. Nah, itu adalah ukuran-ukuran seperti itu disebut dengan statistik. Ingat, jadi statistik adalah sesuatu yang menggambarkan sampel, bukan populasi, bukan. Lanjut. Nah, ini sebagai bahan kajiannya tadi kita dibahas juga ada yang orientasinya bahasan, ada statistik matematik, ada statistik terapan. Statistik matematik itu bicaranya rumus-rumus tuh. Kenapa begini, kenapa begitu, filosofinya apa. Nah, itu statistik matematik. Kemudian kalau statistik terapan seperti yang kita gunakan, statistik dalam pendidikan, dalam ilmu sosial, statistik dalam ilmu kedokteran, dan seterusnya, itu statistik terapan. Misalnya angka bagi dishub, misalnya angka kecelakaan di jalan tol Jagorawi tahun berapa, dalam 10 tahun ini berapa rata-ratanya, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa. Itu statistika yang digunakan oleh bidang tertentu dalam rangka menangani sebuah persoalan. Oh, gambarnya sekian. Kemudian penyebab masalahnya di 1, 2, 3, 4. Nah, itu secara statistika bisa dipahami. Paling banyak mengantuk karena sekian orang. Nah, maka dengan menggunakan data-data statistik itu kan kemudian diambil kebijakan. Ada tulisan di mana-mana, bahaya, dilarang menyupir sambil mengantuk, dan seterusnya. Di mana di titik kecelakaan itu paling banyak, misalnya. Nah, itu dikasih rambu-rambu. Karena disitulah kemudian fungsi dari statistik adalah untuk meramalkan. Fungsi dari ilmu tadi itu meramalkan. Supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Gitu misalnya. Nah, itu statistik terapan. Dari sisi tujuan analisis, kemarin kita juga sudah bahas ada statistik deskriptif, ada inferensial. Deskriptif itu bicaranya per variabel. Statistik inferensial itu bicaranya untuk menyimpulkan dua hal tadi itu. Misalnya hubungan misalnya tadi kalau di kendaraan hubungan mengantuk dengan kecelakaan, misalnya itu dicari tuh berapa besar hubungan sopir ngantuk dengan kecelakaan yang terjadi dan lain sebagainya. Kemudian asumsi data, ada parametrik, ada non parametrik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa bedanya parametrik dan non parametrik, karena tadi penjelasan tentang datanya belum lengkap. Berdasarkan variabelnya, ada univariat, ada multivariat. Ada statistika yang hanya berbicara menganalisis satu variabel, ada yang variabelnya banyak, multivariat. Apa itu? Nanti kita pelan-pelan pelajari. Yang penting Anda pahami sedikit-sedikit. Data tadi juga dijelaskan. Data adalah informasi tentang suatu fenomena atau gejala. Jamaknya, data ini jamak. Ya, dari bahasa Inggrisnya, kalau mufradnya datum. Jadi kumpulan data tentang sebuah gejala atau fenomena. Oke. Kalau misalnya nih yang sederhana,
Misalnya Fadlia Rizky, tiba-tiba hari ini bangun tidur suhunya panas, naik jadi 38 derajat. Itu kan fenomena tuh. Padahal biasanya tidak segitu tuh. Atau tekan darahnya atau dan lain sebagainya. Misalnya. Suhu yang normal manusia kan 36. Berarti kalau 37, 38 ada masalah tuh. Nah, data yang kita kumpulkan nih, kemudian dicari kira-kira kenapa nih? Dari kemarin sudah mulai batuk-batuk. Nah, gejalanya tuh satu disebutin. Sudah mulai agak meler-meler tuh. Kemudian dicari lagi ke belakangnya. Kira-kira kenapa itu? Apakah gerimisan? Apa telat makan? Apa salah makan? Dan lain sebagainya. Nah, itu informasi-informasi yang seperti itu diperlukan dalam rangka apa? Menganalisis masalah. Oh, kalau begitu nih tanda-tandanya sudah mau sakit flu, misalnya begitu. Tapi kalau gejala itu muncul dari sesuatu yang berbeda, maka nanti simpulannya berbeda lagi. Kira-kira begitu tuh. Itu data. Setiap hari kita mengumpulkan data. Baik data itu kita tulis maupun tidak kita tulis. Baik data itu kita gunakan untuk memutuskan sesuatu atau kita abaikan. Tapi setiap hari kita pasti punya data, punya informasi itu. Paham sampai di sini? Nah, data inilah yang kemudian penting untuk kita pahami. Karena tidak semua kita aware terhadap data nih. Literasi kita terhadap data itu tidak cukup bagus gitu ya. Nah, ada program-program yang memang diciptakan khusus untuk data ini. Bahkan ada teknologi artificial intelligence yang khusus untuk data ini. Nah, itulah yang digunakan di dalam media sosial kita. Kalau Anda buka medsos misalnya YouTube atau apa, kata yang Anda tuliskan, misalnya Anda mau cari misalnya statistik di YouTube, maka data itu ditangkap oleh satu search engine atau engine gitu ya, oleh sistem bahwa misalnya Anissa Marsha mencari statistik. Maka besok lagi data tadi itu pencarian itu akan digunakan lagi oleh mesin untuk mengirimkan pesan yang sama. Besok lagi tentang statistika itu akan muncul tuh. Paham sampai di sini ya? Anda buka FB, buka media sosial apa, buka IG dan lain sebagainya. Setiap Anda mengetikkan sesuatu, maka itu ditangkap oleh si pengumpul data ini, kemudian memberikan feedback kepada Anda. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak terpantau semua aktivitas kita karena semuanya basisnya data. Kecuali Anda merenung, gitu, tidak melakukan apa-apa, itu tidak terbaca oleh. Tapi setiap Anda klik sesuatu di IG, di YouTube, di mana itu akan menjadi basis data bagi server untuk mengirimkan hal yang sama kepada Anda. Kalau Anda biasa buka misalnya sekali klik porno gitu di YouTube, maka besok itu akan bertubi-tubi menyerang Anda itu. Gitu. Maka hati-hati dengan data itu. Gitu. Termasuk pencurian data itu amat sangat gampang sekarang. Orang membuat banyak sekali aplikasi palsu untuk menarik data Anda. Sekali klik data Anda semuanya terserah ke mereka, mau segala macam PIN dan lain sebagainya bisa terambil. Nah, itu pentingnya data. Maka bagi kita semua informasi yang kita peroleh itu harus menjadi pemikiran. Ada data yang penting untuk disimpan, ada data yang penting untuk diperhatikan, ada juga data-data yang memang harusnya diabaikan supaya apa? Supaya memori otak kita nggak penuh itu dengan data-data sampah. Gitu. Paham sampai di sini ya? Oke. Kemudian apa itu variabel? Variabel adalah satu abstraksi penggambaran dari sebuah fenomena. Jadi penggambaran itu bisa bentuknya konsep. Nanti di mata kuliah medit nanti Anda perdalam lagi.
Dan semua hal bisa jadi variabel. Semua hal bisa jadi variabel. Buat seorang peneliti, semua hal bisa menjadi variabel. Misalnya, keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, itu variabel itu. Keterampilan menulis, itu variabel itu. Intensitas menyimak video bahasa Arab, variabel itu. Intensitas belajar, sikap terhadap pelajaran, sikap terhadap dosen, sikap terhadap tugas, sikap terhadap orang tua, semuanya bisa jadi variabel. Jadi variabel itu adalah apa saja yang bisa diabstraksikan menjadi satu konsep untuk menggambarkan sebuah fenomena atau gejala tertentu. Itu variabel. Bahasa Indonesianya peubah. Jadi sesuai dengan kemauan kita bisa diubah apa saja. Bahasa Arabnya mutaghayyir. Apa? Mutaghayyir. Sampai di sini dipahami Nabilah Lapasal? Oke. Lanjut ya. Ini populasi. Tadi sudah saya jelaskan, populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang akan diteliti. Itu populasi. Jadi kamu meneliti siapa, maka tujuan dari penelitianmu itu mencakup seluruh anggota populasi itu. Saya mau meneliti tentang misalnya sikap mahasiswa bahasa Arab terhadap kebijakan Merdeka Belajar misalnya. Maka yang akan jadi populasi adalah mahasiswa bahasa Arab karena disebutkan di awal tadi sikap mahasiswa bahasa Arab. Nah, itu semua mahasiswa Arab bahasa Arab WJ berarti adalah populasi. Kalau kita mengambil data dari seluruh anggota populasi, kita disebut sedang melakukan sensus. Apa? Sensus. Sensus adalah kegiatan mengambil data dari seluruh anggota populasi. Apa? Farah Ajeli? Ya. Enggak. Jadi sensus adalah kegiatan mengambil data dari seluruh anggota populasi. Nah, kalau kita tidak mengambil data dari seluruh anggota populasi, kita disebut sedang melakukan sampling. Sampel adalah mengambil data dari sebagian anggota populasi. Bagaimana cara mengambil data, menentukan sampel dan lain-lain ada di mata kuliah Medlit nanti, tanyain. Parameter adalah ukuran deskriptif dari populasi kualitas tersebut. Parameter lawannya adalah statistiknya. Ya. Maaf, ini enggak ke slide. Hah? Enggak ada di slide-mu. Ini enggak keubah. Hah? Enggak keganti. Kok enggak keganti ya? Kalian diam aja. Halo. Karena di saya udah ada. Kenapa berubah gitu? Yang ini udah? Udah, Ustaz. Udah? Udah. Halo. Saya dari tadi ngecek. Udah. Ini lanjut aja nggak apa-apa. Belum dipahami. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Saya ulangi lagi, ada statistika deskriptif, ada inferensial. Statistika deskriptif ini menjelaskan, menggambarkan bahwa karakter data dari satu variabel saja ini biasanya. Jadi kalau gambaran data dalam sebuah variabel, satu variabel saja ini deskriptif. Karena memang tidak dimaksudkan untuk mengambil satu kesimpulan tertentu. Tapi itu ada di mana statistika itu berfungsi untuk mengambil kesimpulan. Itu disebut dengan statistika inferensial atau statistika inferensial. Membuat inferensi atau simpulan dari sekumpulan data dari suatu sampel dan sampel. Jadi sampelnya kita interferensikan. Misalnya kemarin kita melakukan pembelajaran kemudian menggunakan satu metode tertentu yang membuat mahasiswa aktif, misalnya menjadi kooperatif. Kemudian ternyata hasilnya jauh lebih paham tuh daripada diceramain seperti saat ini misalnya. Mereka suruh diskusi, ternyata itu lebih paham dibanding dengan kalau diceramain. Nah,
Maka begitu kita hitung sampai pada kesimpulan bahwa itu mempengaruhi, gitu. Nah itu berarti kita membuat inferensi. Dari mana kita tahu itu berpengaruh atau tidak berpengaruh? Kita melakukan pengolahan datanya dengan statistik induktif atau inferensial. Menghubungkan dua variabel A dan B, hubungan motivasi dan hasil belajar, hubungan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar anak, hubungan asupan gizi atau pengaruh asupan gizi terhadap misalnya kesehatan, misalnya dan seterusnya. Hubungan rutinitas olahraga dengan kebugaran fisik, misalnya, dan seterusnya. Nah itu adalah statistika inferensial. Nah ini yang saya ingin Anda fokus di sini. Data dalam penelitian itu dibagi dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Apa Sabrina? Zahra? Kualitatif dan kuantitatif, Ustaz. Kamu tahu bedanya? Apa kira-kira yang kamu pahami, Sabrina? Kalau kuali yang ada hitung-hitungannya, itu kuanti. Kalau yang kuali itu berdasarkan data, Ustaz, bukan? Gimana? Oke, dilengkapi Anissa Marsha. Kalau kualitatif tuh yang ini bukan sisa yang datanya tuh itu nominal, ordinal. Iya, sebelum Kayak itu. yang kayak dijelasin gitu ya, pokoknya bukan yang angka-angka gitu ya, Sat. Ya. Zilfa. Zahra. Umumnya data kualitatif itu bentuknya kata-kata. Data kuantitatif itu bentuknya angka. Nah, itu umumnya. Jadi data kualitatif bentuknya kata-kata, data kuantitatif bentuknya angka. Nah, itu secara umum begitu. Nah, apa yang ditampilkan di sini adalah dalam statistika. Nanti akan kita jelaskan apa itu nominal, ordinal, interval rasio. Jadi data kualitatif bentuknya kata-kata, data kuantitatif bentuknya angka. Tapi dalam statistika ini agak dibedakan. Ini datanya sebenarnya sama-sama angka, tapi apa bedanya nanti kita akan cek. Nah, ini pengelompokan data statistika deskriptif inferensial. Ini ada kurang satu. Ada statistika deskriptif tadi dan inferensial. Deskriptif itu ada pemusatan data, penyebaran data. Inferensial ada parametrik, non parametrik. Tadi ini penegasan lagi bahwa statistika deskriptif itu, ingat statistika deskriptif tidak dimaksudkan, ya, tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan. Jadi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Nah itu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi apa Dwina bedanya? Dwina Araya? Nah, Ustaz. Iya. Kalau yang deskriptif, kalau yang kualitatif itu tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Statistika deskriptif. Ayo. Apa? Dwina? Iya, Ustaz. Statistika deskriptif tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Nah, itu yang paling penting. Jadi statistika deskriptif tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan, dia hanya menggambarkan saja. Oke. Sementara inferensial dimaksudkan untuk inferensi itu kan membuat keputusan, pengambilan keputusan. Nah, itu yang paling pokok.
Jadi statistika deskriptif tidak mengambil kesimpulan, statistika inferensial enggak. Nah, statistika inferensial inilah yang kita gunakan sebagai alat, sebagai sarana analisis untuk uji hipotesis. Saya ulangi lagi. Jadi statistika untuk menguji hipotesis adalah statistika inferensial. Oke, saya cek dulu. Hanan, ada Hanan? Hadir, Ustaz. Perlu kamu pahami bahwa nanti saya tanya kamu. Dalam penelitian kuantitatif itu kita membuat satu hipotesis yang harus diuji. Saya ulangi lagi nih semuanya. Dalam penelitian kuantitatif, maka seorang peneliti membuat satu hipotesis, mengemukakan satu hipotesis yang akan diuji hipotesis itu. Nah, bagaimana cara menguji hipotesis yang diungkapkan itu? Yaitu dengan menggunakan statistik, apa tadi? Kanan? Inferensial bukan, Ustaz? Inferensial, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain tidak menyimak, nggak menyimak biarin aja. Jadi peneliti dalam penelitian kuantitatif mengemukakan, menuliskan hipotesisnya yang nanti diuji dengan statistika inferensial. Itu paling pokok itu. Apalagi itu? Ada muncul. Share lagi. Lanjut. Ini saya slow. Slideshow muncul nggak? Slideshow-nya. Muncul, Ustaz. Muncul ya. Nih, tambah lagi. Hilang lagi sinyalnya. Oke. Ulangi lagi. Populasi adalah seluruh unit analisis. Misalnya di sini contohnya seluruh mahasiswa bahasa Arab. Disimbolkan dengan N besar. Jadi N itu menunjukkan jumlah populasi. Kalau N-nya besar. Kalau N-nya kecil menunjukkan jumlah sampel. Nah, itu cara notasinya. Maka N besar itu adalah parameter ukuran populasi tadi itu. N kecil adalah statistik. Saya ulangi lagi. N besar itu berarti ke parameter yang ukurannya populasi. N kecilnya adalah populasi. Nah, statistik itu sekali lagi karakteristik data sampel, parameter adalah karakteristik data populasi. Kalau N besarnya sama dengan 300, N kecilnya 30, itu, maka kita pahami bahwa N besar itu adalah populasi, seluruh anggota unit analisisnya, N kecilnya adalah sampelnya. Misalnya di sini, sama dengan atau lebih besar dari 80%, 30 orang itu setuju. Maka, saya ulangi lagi, kita punya sampel 300. Kemudian kita ngambil data dari 30 sampelnya. Dan dari sampel yang 30 itu, kemudian kita peroleh jawaban bahwa 80% setuju akan satu pernyataan survei. Kemudian yang 80% setuju itu kita generalisasi menjadi kesimpulan untuk N yang 300 itu. Berarti itu 80% mahasiswa bahasa Arab setuju. Padahal yang diambil adalah dari 30. Paham, Lara? Kita ngambil data 30 orang. 30 itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu setuju.
Maka dari kesimpulan 80% dari 30 itu kita generalisasi menjadi kesimpulan 300 orang gitu. Itu yang disebut dengan generalisasi. Disinilah pentingnya statistika parametrik tadi, statistika inferensial tadi. Statistika yang dimaksudkan dihitungnya mah dikit, tapi disimpulkannya untuk seluruh anggota populasi. Nah ini statistika inferensial itu. Menghitungnya dikit, tapi simpulannya besar. Contoh yang konkret misalnya supaya gampang buat Anda. Siapa yang rumahnya dekat Ramadjati Jati atau Cipinang, dekat pedagang beras. Kalau di sebuah gudang penyimpanan beras itu, kita ingin mengetahui kualitas beras itu, maka ya, kita cukup mengambil sampelnya aja. Dari karung A ambil dikit, karung B ambil dikit, karung C ambil dikit gitu. Kemudian sesudah diambil itu kemudian diteliti. Apakah ada kutunya atau tidak, atau kualitasnya masih bagus atau tidak. Kalau sampel yang kita ambil dikit dari masing-masing karung itu masih bagus, maka kita simpulkan seluruh beras yang ada di gudang bagus. Paham, Heti? Nah, itu fungsinya. Ya. Sekarang saya tanya, Mudrika, apakah satu orang bisa jadi sampel? Nah. Satu orang bisa jadi sampel? Bisa dipopulasi nggak? Bukan sampel. Enggak, Ustaz. Enggak. Oke. Pikirkan ulang, benar nggak kamu? Siti Inayah, mana nih? Pergi nih jangan-jangan Siti Inayah. Orangnya yang mana? Gambarnya kelihatan. Zilfa ini gambarnya mana? Naruto. Najwa Syarifah, ada? Salsa? Tiara Agustin? Hadir, Ustaz. Bisakah satu orang jadi populasi? Tidak bisa, Ustaz. Kenapa? Alasannya? Kalau Tiara panas, suhu tubuhnya jadi 39, diambil darahnya keseluruhan atau dikit aja? Keseluruhan. Mati dong nggak punya darah lagi. Dikit-dikit. Dikit, Ustaz. Apa? Dikit aja. Kan Tiara itu jadi populasi di situ. Seluruh darah yang ada di Tiara itu jadi populasi. Ya, sampelnya mah dikit aja diambil di lab. Paling cuma ya, atau kalau cuma ukur kolesterol, asam urat, gula darah itu dikit aja itu. Tapi itu menggambar nanti kesimpulannya untuk seluruh darah yang ada di Tiara itu. Jadi disinilah pentingnya untuk memahami sampel itu. Karena sampel itu membuat jadi lebih praktis, gitu, lebih sehat, lebih murah, gitu, dan lebih selamat. Karena bagaimana bayangan kalau orang sakit diambil darahnya lebih banyak, gitu kan? Bisa bukannya tambah sehat, tambah sakit, gitu. Nah, itu contoh dari satu orang jadi populasi sama. Gambar ini darah. Nah, ini mah penelitian, metode penelitian. Nah, itu penjelasan ringkasnya. Sebenarnya tentang data ini masih belum tuntas, nanti insya Allah pertemuan berikutnya, kalau kelompok berikutnya maju nanti saya gitu. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Ustaz izin bertanya. Ya. Apa statistik itu selalu berhubungan dengan angka? Terus kita itu pelajarin statistik dalam bahasa Arab ini cuma untuk skripsi doang, Ustaz? Atau gimana? Ya.
apakah statistik itu hubungannya dengan angka saja? Banyak, iya. Kalaupun ada kata-kata nanti dikuantifikasi namanya. Misalnya kita tanya Imadul Hamdi. Misalnya satu pernyataan dari yang dijawab. Misalnya ada satu pernyataan. Saya hadir di Zoom tepat waktu. Kemudian ada pilihannya kan di situ. Selalu, sering, jarang. Selalu, sering itu kan kualitatif tuh. Kata-kata itu. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Itu kan kualitatif. Karena kata-kata. Tapi untuk bisa menjadi data yang bisa diolah dengan statistika, selalu itu harus diangkakan, dikuantifikasi namanya. Selalu kita ganti dengan angka 4 atau 5, gitu misalnya, sering dengan angka 3, jarang dengan angka 2, tidak pernah dengan angka 1. Maka angka inilah yang bisa diolah dengan statistika. Adapun selalu, sering, jarang, tidak pernah itu tidak bisa diolah dengan statistika secara langsung gitu. Begitu Mudrika. Itu pertanyaan ya. Pertanyaan kedua, apakah statistika ini tujuannya untuk menulis puisi? Statistika adalah dasar yang wajib difahami bagi seluruh peneliti, baik peneliti sosial maupun penelitian eksakta. Jadi yang kita pelajari di sini adalah dasar bagi seorang peneliti. Yang paling dekat adalah digunakan untuk menyusun skripsi. Tapi kan Anda mau jadi dokter semua kan? Harus paham statistika itu. Nggak, Farhanjeli? Ada cita-cita jadi dokter? Ya, kalau cita-cita aja takut bagaimana? Kohana? Siap gitu. Bercita-cita aja takut bagaimana melaksanakan? Yang penting cita-cita dulu. Mimpi aja takut bagaimana? Padahal nggak ada yang larang mimpi ya. Jadi begitu Mudrika. Statistika adalah dasar yang wajib dipahami oleh setiap peneliti. Karena dia akan membaca berurusan dengan penelitian orang lain yang mereka menggunakan statistika sebagai alat analisisnya gitu. Meskipun penelitian dia bukan kuantitatif, tapi dia kan akan membaca sebagai ilmuwan kan membaca hasil-hasil penelitian orang lain. Gitu. Kalau dia melakukan dengan memanfaatkan statistika juga bagus gitu. Begitu Mudrika. Oke, syukran Ustaz. Afwan. Jangan takut bermimpi jadi dokter. Saya dulu waktu kuliah juga mana kepikiran jadi dokter. Makan aja susah. Tinggal di masjid. Nah, itu kalau kamu kampus ke Masjid At-Taqwa tahu nggak Mas Kaisar? Galang. Masjid At-Taqwa tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya di kampus itu. Di belakangnya itu dekat lapangan. Saya dulu terdampar situ. Nggak punya duit buat ngekos. Tapi alhamdulillah jadi dokter. Yang penting niatnya beneran. Begitu Sabrina. Semangat. Jangan takut bermimpi. Saya ini secara akademis takdir Allah itu Allah yang atur. Kalau memang niatnya jadi dokter, mah dokter aja. Emang semua dokter pintar enggak juga. Gitu. Tapi kalau kita niat mau bismillah aja, nanti juga Allah pintarkan gitu. Ya. Allah mampukan. Oke. Ada lagi? Saya doain yang on cam ini jadi dokter semua. Amin. Ustaz, Iya. PPT-nya boleh di-share nggak nanti? Nanti saya bagi ke Mudrika. Oke, terima kasih. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah semua sehat. Amin. Amin ya Allah. Ustaz.